Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di edisi menghitung bulan di Jerman. Apakah iya? Nggak tahu. Nah, jadi alhamdulillah hari ini tepat 3 bulan, yaitu tanggal 20 November. Alhamdulillah udah 3 bulan Jerman. Jadi sedikit banyaknya lagi-lagi ingin menceritakan dan sharing pengalaman gimana sih kan 3 bulan di Jerman gitu. Nah, alhamdulillah ya tentunya selama 3 bulan ini pengalaman aku pribadi karena aku belajar bahasa Jerman dari pagi sampai siang. Nah, tunggu dulu deh, kita flashback dulu ya. Flashback maksudnya, what happened in this third month? Was passiert in diesem Monat? Also, zuerst habe ich natürlich Deutsch gelernt, den ganzen Tag, ich weiß nicht. Ya, jadi pertama, seperti biasa, belajar bahasa Jerman dari Senin sampai Jumat ke Berlin. Lalu itu kan aku biasa berangkat jam 7:30 sampai pulangnya itu jam 4 lah ya. Kalau nggak kemana-mana pulang jam 4. Nah, alhamdulillah untuk bulan ini sudah terbeli sedikit, nggak sedikit sih ya, sedikit pencapaian diri lah ya, untuk beli iPad tab dan ini keyboardnya dan pensilnya dan juga chargernya, tapi aku males ambil chargernya. Nah, sebenarnya aku tuh rencana mau nyicil, tapi karena pada saat itu ribet itu caranya, kayak harus bawa paspor, terus harus bawa Aufenthaltszeugnis apa gitu, kayak tandanya aku udah register di Jerman. Cuman aku lupa bawanya. I don't know that I should or I must bring this stuff kayak gitu, this document in order to menyicil barang ini gitu kan. Nah, jadi aku nggak jadi, terus aku bayar kontan, alhamdulillah kayak gitu. Nah, setelah itu sih aku sedih ya, sedikit ya Allah kayak gitu. Cuman ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Dari sini aku belajar bahwa ya belajar, maksudnya dari sini aku belajar gitu, belajar untuk minggu depan Prüfung guys, Prüfung B2. Nah, I know that kalau aku udah upload video ini, insya Allah semoga sih udah keluar jadwalnya ya, maksudnya udah keluar hasilnya gitu. Oh iya, terus terus minggu kedua kami itu ketemu dengan Pflege Director von unserer oh, ich weiß nicht, Krankenhaus. Aku tuh kelemahannya selalu kayak adjektif Deklination atau kasus atau artikel, jadi aku nggak tahu. Ya kalau nggak tahu belajar seharusnya, tapi ya gitulah ya. Terus minggu ketiganya tuh kami udah mulai ada kelas persiapan Prüfung untuk ujian B2. Jadi biasanya kan aku belajar bahasa Jerman Senin sampai Jumat jam 7:30 sampai jam 4 pulang. Itu udah dengan perjalanan dan segala macamnya. Tapi sebenarnya lesnya tuh jam 9 sampai jam 2, tapi dengan perjalanan dari 7:30 sampai jam 4 sore baru pulang ke rumah. Nah, biasa kami hanya pergi les jam 5 ya, itu plus tambahan les di Wonong kan, Selasa Kamis jam 5 sampai jam 6:30. Nah, tapi karena ada Prüfung Vorbereitung ini, jadi kami lesnya Senin dan juga Rabu itu ada les tambahan dari jam 2 sampai jam 3:30 gitu. Jadi kayak bayangkan 2 minggu terakhir ini kami lesnya itu full, Senin sampai Jumat pagi pastinya, terus siangnya juga Senin Rabu di les dan Selasa Kamis di Wonong. Jadi kebayangkan hektiknya 2 minggu ini. Tapi ya nggak apa-apa, insya Allah semua terbayarkan. Mungkin ini agak sedikit membosankan, mengingat ini juga nggak ada video warnanya, nggak ada warna videonya. Ini ya.
Terus oh iya, minggu ini juga alhamdulillah kami tuh udah dibagi stasiun dan udah sedikit room tour, nggak room tour sih, hospital tour di rumah sakit kami gitu yang ada di Heniksdorf. Jadi kayak udah dijelaskan aku di stasiun apa, aku di stasiun 29. Nanti untuk kelanjutan stasiunnya gimana dan persiapannya gimana itu mungkin di insya Allah di video yang selanjutnya ya. Nah, terus minggu ini mungkin persiapan untuk ujian aja karena minggu depan insya Allah Rabu ujian. Ja, das war's 3 Monaten in Deutschland. Dan sedikit sedikit menambahkan isi hati. I don't know, I think like alhamdulillah my Dutch is best, tetap sama kayaknya aku masih punya kelemahan di artikel, dan aku harus belajar adjektif di Kenation Ima. Kalau aku schreiben itu selalu celahnya di situ kayak gitu. Terus karena 3 bulan ya, udah 3 bulan hanya belajar bahasa Jerman. Di satu sisi aku bersyukur karena aku culture shocknya hanya dengan bahasa dulu, mungkin hanya dengan cuaca, makanan, dan orang-orang di sini. Tapi kalau orang lain, mungkin kawan-kawan aku tuh mereka langsung 2 hari setelah kedatangan mereka langsung bekerja kayak gitu. Kayak pasti kayak ngangong nggak sih, kayak shock pastikan, kayak mereka ngomong cepet terus tiba-tiba kita kerja. Cuman mungkin ya plus minus lah ya. Tapi alhamdulillah aku les dulu selama 3 bulan, jadi aku benar-benar fokus les aja dulu baru bekerja nantinya kayak gitu. Jadi nggak dicampur aduk, jadi nggak capek banget parah gitu. Cuman gimana ya, di satu sisi kayak mau mengeluh juga bukan nggak boleh mengeluh, kayak nggak boleh terlalu banyak gitu, maksudnya kayak mau mengeluh tapi orang ada yang lebih susah gitu, dan kita sebenarnya harusnya bersyukur ya karena ya les duluan gitu. Dan sebenarnya ini salah satu cita-cita gitu juga, salah satu cita-cita aku juga, karena aku kayak pernah berdoa, ya Allah kayak bisa nggak ya di Jerman tuh kayak belajar bahasa doang, kayak and I was really excited to attend the Sprachkurs gitu. Kayak salah satu hal yang paling terkesan atau hal yang paling membuat aku tuh aufgeregt itu ketika aku mau les bahasa, karena kayak kebayang serunya les bahasa tuh karena kan dari berbagai negara ya. Nah, alhamdulillah classmate aku tuh ada dari Turki, dari Jepang, dari Korea, dari Ekuador. Nah, itu aja sih. Oh ya, pernah juga dari Italia atau Spanyol kayaknya, aku lupa. Ja, it was sehr interessant. Es ist sehr interessant. Und apalagi ya? Untuk perasaan aku di Jerman selama 3 bulan ini, Masya Allah Tabarakallah, belajar bagaimana untuk kuat, belajar bagaimana untuk fokus terhadap tujuan, apalagi ujian minggu depan. Untuk money management, actually it's not really good, karena aku alhamdulillah udah tabung. Nah, gitu kan. Terus yang aku plotkan untuk kehidupan sehari-hari itu habis gitu. Jadi aku pakai tabungan aku lagi dong gitu. Jadi kayak maksudnya kayak masa gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa, belajar lagi untuk menabung dan memanajemen keuangan. Walaupun I think it's better karena sebelumnya kalau di Indo aku tuh nggak pernah menabung kayaknya. Jadi kayak memang gaji dan plotnya itu memang habis untuk bulan itu, memang harus dihabiskan gitu, jadi nggak ada tabungan. Nah kalau di sini kalau habis ada tabungannya, sebenarnya itu better kan. Cuman di mungkin POV orang-orang atau di satu sisi kayak sebenarnya nggak bagus karena kamu sudah simpan dan mengambil hasil simpanan kamu itu. Cuman ya gimana dong, gue harus hidup di sini ya kan. Itu aja, mungkin agak gantung dan agak tidak jelas.
Aber danke für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.